Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas mengenai Maria, atau orang-orang di luar sana lebih mengenalnya dengan menambahkan kata bunda di depannya. Bunda Maria. Ya. Siapakah Bunda Maria itu? Ya. Sehingga seringkali digagal pahami, ya, oleh para penganut Tritunggal, terutama oleh orang-orang Katolik. Nah, kita lihat, ya, waktu Yahweh, ya, itu sebutan untuk Tuhan yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan huruf kapital Tuhannya itu, ya. Waktu Yahweh atau Tuhan bernubuat dalam Kejadian 3 ayat 15, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apakah Maria sudah ada? Dan Tuhan, ya, atau Yahweh itu meminta pertimbangan Maria. Jawabannya, Maria belum lahir. Dan Tuhan tidak pernah meminta pertimbangan Maria untuk melaksanakan rencananya, ya, dalam Kejadian 3 ayat 15. Demikian juga dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 53. Ya. Timbul pertanyaannya, ya, Maria berperan sebagai apa dalam kelahiran Yesus? Ya, saat itu Yesus, ya, memakai sebutan Yesus Roh, ya, sebutan Yahweh, ya, yang dikenal oleh orang Yahudi yang beragama Yahudi, ya. Mereka menyebut Yahweh atau Tuhan, huruf kapital semua itu, dengan sebutan Bapa, maksudnya Bapa kami, ya. Jadi Yahweh itu adalah Bapa kami, ya. Pengakuan dari orang Yahudi yang beragama Yahudi. Kalau bukan orang Yahudi yang beragama Yahudi, tidak boleh menyebut, ya, Yahweh itu dengan sebutan Bapa, ya, seperti dalam Yesaya 63 ayat 16 kalau saya tidak salah, ya. Jadi Maria berperan sebagai apa dalam kelahiran Yesus itu, ya? Yang tadi, yang roh, ya, yang memakai sebutan Yahweh, ya, belum memakai namanya Yesus, ya. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi jelas di sini bahwa Maria adalah hamba Tuhan yang patuh, yang taat, ya. Maria adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi nubuatnya, ya, di Kejadian 3 ayat 15 dengan kelahiran Yahweh atau Tuhan, huruf kapital itu lewat rahim Maria, dan itu hanya sekali terjadi, ya. Allah yang berkarya, ya, yang disebut Tuhan, yang adalah Yahweh itu, yang adalah roh, itu
manusia fisik hanya sekali. Yesaya 43 ayat 10. Itu Allah dibentuk. Ya, Allah membentuk dirinya yang roh itu menjadi fisik. Ya, kalau di luar sana tidak mudeng karena tidak baca Alkitab. Baca itu Alkitab, Yesaya 43 ayat 10. Sebelumnya tidak pernah ada. Ya, Allah dibentuk, dan setelah Allah dibentuk, ya, Allah membentuk dirinya menjadi manusia, ya, dari roh menjadi fisik, tidak pernah ada lagi. Itu hanya sekali-kalinya, sebab itu ia dinamakan anak tunggal Bapa. Jadi tidak lebih dari itu, Maria adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi nubuatnya, ya, yang di Kejadian 3 ayat 15. Seperti para nabi dan rasul yang dipilih Yesus, kalau mereka tidak mau, ya Yesus dapat memilih yang lain. Allah yang roh itu dapat memilih yang lain. Kalau mereka tidak mau, bahkan kalau Maria tidak mau pun, Allah bisa memilih yang lainnya. Tetapi Maria patuh. Dia adalah hamba Tuhan yang patuh. Ya, yang lebih dikenal dengan perawan Maria. Ya. Sama, ya, seperti pada saat Yahweh atau Tuhan huruf kapital itu, yang adalah Yesus roh, yang adalah Allah yang berkarya, ya, pada saat dia memilih Harun, ya, menjadi perpanjangannya untuk berbicara kepada bangsa Israel di padang gurun. Ya. Pada saat Musa tetap berkeras bahwa dia lidahnya tidak seperti yang lain. Ya. Tuhan bisa pilih Harun. Atau juga kita lihat setelah Harun dan Musa berdosa, ya, di Meriba, Tuhan tidak izinkan mereka masuk ke Kanaan, ke tanah perjanjian. Sebab itu Tuhan memilih Yosua. Padahal kan ini kan dijanjikan kepada Musa dan Harun. Ya. Mereka ditolak oleh Allah. Ya. Jadi Allah itulah yang dapat memutuskan seseorang itu bisa dipakai menjadi alat di tangannya atau bukan. Bilangan 27 ayat 14. Karena pada waktu perbantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku. Yang dimaksud berdua itu Musa dan Harun, untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Ya. Jadi kalau seseorang itu tidak mau dipakai oleh Tuhan, tidak mau dipilih, Tuhan bisa pilih yang lain. Nah, Maria mau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat, ya, untuk kelahirannya menjadi manusia. Jadi Maria itu sama seperti yang lainnya. Ya. Jadi jangan berdoa kepada Allah melalui Bunda Maria, apalagi minta ampun tentang dosa kepada Bunda Maria. Dia itu manusia. Peranannya tadi tidak lebih
sebagai alat di tangan Tuhan. Nah, saat ini Bunda Maria belum ada di sorga. Dia ada di Firdaus bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dan semua nabi yang percaya kepada Yesus. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itu Yesus katakan kepada orang yang percaya. Yang mati kepada penjahat itu yang mati di sebelah, yang disalib di sebelahnya. Yesus tidak katakan pada hari ini juga engkau bersama aku ada di sorga, tetapi di dalam Firdaus. Firdaus itu transit, ya. Sebelum orang diadili, sebelum orang masuk surga, semua orang-orang benar yang percaya Yesus itu ada dikumpulkan dulu di Firdaus. Jadi sekali lagi, jangan berdoa kepada Allah melalui Maria atau Bunda Maria itu, ya. Apalagi minta ampun, ya, tentang dosa. Amin. Ini Alkitab, bukan tafsir, ya, bukan buku-buku tradisi, ya. Lalu kita lihat Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sudah dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tapi inilah yang dikatakan Babel, ya, Babel besar itu, ya. Tempat kekejian bagi Allah. Jangankan Maria, bahkan Yesus pun dibuatkan patungnya. Wah, lalu disembah-sembah. Itu adalah kekejian bagi Allah. Kekejian, sekali lagi, kekejian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Wanita pelacur, ibu dari wanita pelacur. Inilah sumbernya kekejian. Inilah sumbernya perzinahan. Bukan perzinahan secara fisik, perzinahan secara rohani. Ya, kita adalah mempelai Kristus. Tetapi berzina secara rohani kepada bapa segala dusta. Maka sekali lagi, jangankan Maria, jangankan nabi-nabi, Yesus pun dibuatkan patungnya. Luar biasa bukan kekejiannya? Ini Alkitab, ayat Alkitab. Ya. Saudara ingin selamat, ikut Alkitab, bukan ikut tradisi. Amin. Ingin bantah pakai Alkitab. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa.
sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.